Pemirsa, satu pendaki meninggal dan puluhan lainnya dievakuasi akibat menderita hipotermia di Gunung Bawah Karaeng, Goa, Sulawesi Selatan. Para pendaki ini adalah bagian dari ribuan orang yang memadati Gunung Bawah Karaeng untuk memperingati HUT RI ke-80. Berdasarkan data Posko Siaga Merah Putih di Gunung Bawah Karaeng, korban meninggal adalah Irfan 24 tahun yang berasal dari Kabupaten Bone. Korban dinyatakan meninggal pada Minggu 17 Agustus 2025 malam dalam perjalanan saat dievakuasi dari puncak ke kaki gunung. Korban bersama 16 rekannya memulai perjalanan pada Selasa 12 Agustus 2025 dan tiba di puncak Gunung Bawah Karaeng pada Sabtu. Pada Minggu pagi, tim Siaga Merah Putih menemukan korban dalam kondisi terserang hipotermia berat. Korban sempat dievakuasi, tetapi kondisinya kian parah dan petugas akhirnya mengevakuasi dengan cara ditandu. Selain korban meninggal, petugas juga mengevakuasi 64 pendaki lainnya yang terserang hipotermia dan ada pula yang menderita asam lambung. Lantas pemirsa, apakah hipotermia ini dan bagaimana bisa terjadi? Seperti apa gejala hingga penanganan tepat hipotermia? Hidup Sehat akan menjelaskannya untuk pemirsa di rumah. Selamat pagi pemirsa Hidup Sehat, senang sekali saya Sekar Wanda bisa kembali menyapa Anda, di mana selama 30 menit ke depan kita akan membahas mengenali komplikasi akibat hipotermia. Dan untuk mendiskusikan hal tersebut sudah bersama saya dua narasumber saya, yakni Dr. Bobby Prabowo, dokter spesialis emergensi, dan yang di sebelah sana juga ada kakak cantik, yakni Kak Kansa Syahla, yakni pendaki gunung. Nah, kita ke Kak Kansa dulu nih. Kak Kansa ini kan sudah berpengalaman dalam mendaki gunung. Kemudian juga katanya sudah pernah mendaki Gunung Bawah Karaeng. Betul. Mungkin bisa diceritakan pengalaman kakak seperti apa? Iya, jadi aku sudah pernah ke Gunung Bawah Karaeng di tahun 2022 dan memang Gunung Bawah Karaeng ini masuk ke grade 3 atau gunungnya menengah masuknya karena di ketinggian 2.800 dan untuk medan vegetasi yang ada di sana gunungnya tuh bermacam-macam vegetasinya mulai dari padang rumput, hutan edelweiss, tanah juga, sedikit bebatuan juga. Jadi memang untuk vegetasinya lumayan sulit juga dan pastinya untuk ke sana butuh persiapan dan untuk butuh pendamping yang berpengalaman untuk ke sana. Oke, tapi kakak pernah nggak sih mengalami hipotermia? Aku alhamdulillah tidak pernah sih Mbak. Gitu. Tapi pernah merasakan yang kedinginan yang super dingin nggak sih saat mendaki gunung? Untuk ngerasain kedinginan super dingin pastinya pernah banget waktu itu di Gunung Aconcagua di Argentina karena waktu itu suhunya sampai mencapai sekitar minus 12 derajat. Itu dingin banget, cuman karena dari kami udah persiapan dan antisipasi menggunakan layer-layer baju yang lumayan banyak, jadi alhamdulillah bisa lebih aman gitu Mbak. Oke, nah dokter, kalau menurut dokter hipotermia sendiri secara definisi itu apa dan apa sih pemicunya serta gejala awalnya tuh apa sih dok? Ya Mbak Sekar, jadi hipotermia sendiri itu menurut terminologi dari WHO, jadi kehilangan suhu tubuh secara cepat tidak diikuti dengan kecepatan tubuh untuk memproduksi suhu tubuh yang lebih tinggi. Sehingga itu menyebabkan suatu gejala mulai dari lemah, kemudian sesak nafas, nafasnya pendek-pendek, sampai pucat, terus kemudian penurunan kesadaran, sampai terganggu dari aritmia jantung, kemudian sampai meninggal. Seperti itu Mbak Sekar. Oke, ketika kita mengalami hipotermia, organ tubuh apa saja yang sebenarnya ini terpengaruh atau berpengaruh begitu saat mengalami penyakit hipotermia ini? Yang sering itu adalah pernapasan, ya, paru-paru, kemudian jantung, dan terakhirnya otak. Itu yang paling sering kena, kemudian sampai pada terminal dan meninggal. Ya. Oke, sebenarnya siapa saja yang dapat mengalami atau beresiko mengalami hipotermia ini? Apakah orang-orang yang memiliki bawaan penyakit tertentu, dokter? Ya, jadi ada beberapa kategori pasien-pasien yang mudah terkena hipotermia, yaitu pediatrik, anak-anak ya, kemudian geriatrik, orang tua, dan kemudian mereka-mereka yang menyandang penyakit kronis. Jadi seperti misalkan penyakit gagal ginjal, kemudian juga penyakit jantung kronis, atau penyakit kanker, atau penyakit kronis yang sebenarnya metabolisme terganggu, sehingga untuk mempertahankan suhunya itu tidak maksimal. Seperti itu Mbak Sekar. Dokter, ini ada fakta atau mitos. Hipotermia adalah kondisi darurat medis di mana seseorang itu membutuhkan penanganan secara segera. Ya, itu benar. Oke, betul. Mungkin bisa dijelaskan dokter. Ya, jadi kalau misalkan
terjadi hipotermia, kan terjadi tahapan-tahapan, mulai dari tahapan ringan, sedang, dan berat. Nah, pada saat ringan itu mulai dari pucat, menggigil, dan kemudian mengarah kepada sedang, mulai terjadi penurunan kesadaran, bicara ngelantur, dan kemudian sampai kemudian lemas dan henti jantung. Nah, ini harus ada penanganan serius mulai dari ringan. Kalau tidak akan sampai kepada fase sedang dan fase berat. Nah, fase-fase ini yang harus dikenali oleh masyarakat terkait dengan misalkan orang terkena hipotermia. Semisal orang mulai pucat, kemudian menggigil, ya, terus mulai dari melantur. Nah, ini bahaya. Bukan berarti nanti nggak dikenali, oh ini terkena guna-guna dan lain-lain, atau kena sawan dan lain-lain. Nah, itu ini nggak, kalau di pendaki gunung ini kan biasa ada mitos, ini ada penunggu dan lain. Ini bisa juga karena mungkin terserang hipotermia, ya, jadi karena mulai ada terganggu penunggu atau ada setan di situ, ya. Jadi ini harus dikenali oleh masyarakat terkait dengan masyarakat yang suka misalkan dengan olahraga outdoor, mendaki. Ini harus diketahui bahwa fase-fase hipotermia ini harus dikenali. Oke, nah Kak Kansa, apa saja sih yang Kak Kansa persiapkan gitu ketika mendaki gunung? Tapi jangan jawab dulu Kak Kansa, karena kita harus jeda terlebih dahulu, dan pemirsa usai jeda kita akan kembali hadir untuk Anda. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Hidup Sehat. Nah, tadi kita kan sudah menyaksikan tayangan mengenai manfaat dari mendaki gunung. Kalau dari Kak Kansa sendiri nih, apa saja manfaat yang sudah Kak Kansa rasakan ketika mendaki gunung? Kemudian sejauh ini setiap mendaki gunung persiapannya apa saja sih untuk mengantisipasi seperti hipotermia dan lain sebagainya? Baik Mbak, untuk manfaatnya sendiri pasti aku ngerasa lebih bugar aja, bukan, dan lebih sehat ya pastinya, karena banyak gerak saat di gunung juga, kita banyak jalan. Dan untuk persiapan-persiapannya pastinya banyak banget, karena gunung bukan tempat yang biasa kita datangi setiap harinya. Di dalamnya ada bahaya objektif, bahaya subjektif yang harus kita hindari. Sehingga untuk persiapannya yang pertama mungkin kita harus tahu dulu bagaimana kondisi gunungnya dengan mempelajari literatur gunung yang akan kita daki. Setelah kita mau mendaki ke Gunung Bawah Karaeng, kita harus tahu ada berapa pos di sana, bagaimana jalurnya, ketinggiannya berapa. Jadi saat kita sampai di lapangan kita sudah siap. Selanjutnya adalah persiapan fisik, pasti butuh fisik yang optimal karena perjalanan sangat jauh saat di gunung juga. Bisa latihan naik turun tangga, bisa lari, bisa disesuaikan dengan latihan fisik seperti biasanya. Lalu untuk perlengkapannya juga harus memadai. Biasanya kalau aku juga penyesuaian dengan ada 3 layer baju yang aku pakai, dari base layer, mid layer, outer layer. Lalu dengan bahan-bahan disesuaikan juga bisa dengan bahan yang thermal juga, bisa wool atau down jacket, bisa disesuaikan lagi dari ujung kaki sampai ujung kepala. Untuk logistiknya juga dipersiapkan karena pastinya butuh asupan makanan yang banyak juga. Jadi memang walaupun puncak tujuan utama, tapi tetap keselamatan tetap nomor 1. Oke, nah dokter, kita ada fakta atau mitos nih. Tidur saat hipotermia ini sangat berbahaya bagi tubuh karena tubuh mengalami suhu penurunan yang sangat drastis. Itu fakta atau mitos? Ya, fakta Mbak. Fakta? Ya, jadi kalau kita dalam kondisi lingkungan yang dingin, kemudian kita tidur, otomatis memang kan pergerakan otot minimal ya, sehingga untuk mempertahankan suhu tubuh itu juga minimal, sehingga pada saat tubuh kita itu tidur cenderung memang lebih turun. Pada saat kita ada di lingkungan misalkan di pegunungan misalkan, kemudian kita diharapkan itu menjaga suhu tubuh itu, maka harus bergerak sehingga tubuh kita bertahan pada suhu normal. Aktivitas gitu, gerak apa saja yang harus kita lakukan ketika kita mengalami hipotermia? Paling tidak tubuh kita terjaga ya, terjaga. Dengan terjaga berarti kita kan untuk misalkan dalam tubuh manusia ini ada mekanisme fisiologis yang mempertahankan tubuh. Di dalam mempertahankan tubuh paling tidak yang pertama adalah menggigil. Menggigil itu gerakan otot untuk mencegah terjadinya penurunan suhu. Karena gerakan otot ini menghasilkan panas, kan begitu. Sehingga kalau misalkan kita tidak bergerak, maka suhu itu cenderung akan turun. Pada fase pertama, manusia ini melakukan kompensasi pada saat hipotermi itu adalah menggigil. Menggigil suatu gaya untuk otot supaya untuk menghasilkan suhu tubuh, untuk mempertahankan suhu tubuh menjadi lebih normal. Tapi berapa lama dok tubuh kita ini dapat menahan rasa dingin ekstrem ini? Setiap manusia beda-beda ya, karena suhu normal manusia itu adalah 36,5 sampai 37,5. Di bawah 35 hingga
28 itu suhu udah mulai dibilang hipotermia. Ya, kalau di bawah 35 itu hipotermia. Kemudian kalau antara 28 sampai 35 itu hipotermia yang sedang, tapi hipotermia berat itu di bawah 28. Pada saat suhu berapa lama derajat yang kita hadapi dan kemudian pada saat berapa lama tubuh itu mempertahankan tergantung dari usia, tergantung dari gizi, tergantung dari kondisi fisik, tergantung dari juga baju yang digunakan atau lingkungan yang ada saat itu. Oke, nah dokter setelah ini kita akan menjawab pertanyaan dari Instagram yang sudah ditanyakan oleh pemirsa TV One, tapi kita harus jeda terlebih dahulu dan pemirsa usai jeda kita akan kembali hadir untuk Anda. Nah pemirsa, sesuai dengan janji kita sebelumnya, kita akan menjawab pertanyaan yang sudah Anda ajukan di Instagram @hidupsehat_tv1 di Instagram. Di belakang kita ini sudah ada sekitar 4 pertanyaan. Dokter bisa menjawabnya dalam satu rangkuman begitu ya. Yang pertama ada dari Pranoto_Wijaya. Selamat pagi, saya mau tanya apa itu hipotermia dan apa saja gejala-gejalanya. Terima kasih atas keterangannya dokter. Kemudian ada dari Fahmi.Safardi. Dok, izin bertanya, saya bekerja di ruangan AC yang sangat dingin sampai-sampai badan menggigil dan jari pun keriput. Apakah itu termasuk hipotermia dan akankah berdampak buruk untuk kesehatan saya? Terima kasih. Kemudian ada dari Gita Marinda Putri BTS. Selamat pagi, mau tanya bagaimana ciri menghindari terkena penyakit hipotermia itu dok? Terima kasih. Dan yang terakhir ada dari Razaan.740. Assalamualaikum dok, saya mau tanya ciri-ciri terkena hipotermia dan cara mengatasinya. Silakan dokter. Ya, saya rangkum ya. Jadi hipotermia itu tadi yang saya jelaskan bahwa suhu tubuh kehilangan lebih cepat daripada produksi suhu panasnya tubuh manusia, sehingga menimbulkan gejala mulai dari ringan, sedang, dan berat. Ringan itu mulai menggigil ya, kemudian pucat, dan kemudian mulai ke sedang itu melantur. Jadi sudah tidak bisa mengerti akan kebutuhannya seperti mempertahankan suhu, sehingga dia itu tidak bisa, awareness-nya hilang. Oke. Nah, pada fase yang late, pada fase yang severe itu lemas dan akhirnya meninggal. Nah, ini yang harus diperhatikan bahwa pada saat ketemu korban-korban dengan hipotermia, pasien-pasien dengan hipotermia, ini terkadang tidak bisa fokus untuk mempertahankan suhunya karena sudah kerusakan, sudah terjadi gangguan otak. Yang tadi kan paru, jantung, dan otak. Nah, otaknya udah terganggu sehingga kalau ditanya udah nggak nyambung. Nah, ini kadang-kadang juga nggak bisa, harus dibantu. Kalau enggak, dia akan sampai fase yang lebih berat lagi. Nah, bagaimana untuk mencegahnya tadi? Ada teman yang tanya tadi, ya misalkan menggunakan pakaian yang berlapis. Kalaupun misalkan basah ya harus diganti yang kering. Diganti dengan pakaian hangat atau sebelumnya kalau sudah prepare ya kasih baju yang berlapis. Dan kemudian jangan lupa asupan-asupan makanan yang sehat dan hangat ya. Jangan seperti apa dokter? Ya seperti misalkan makan makanan sup ya, yang kemudian yang manis ya, minuman teh manis hangat itu boleh. Tapi jangan sampai seperti misalkan yang ada adalah minum alkohol atau kopi. Itu malah nggak boleh sebenarnya. Karena menyebabkan vasodilatasi pembuluh darah dan kemudian malah kehilangan suhu tubuh ya, kemudian malah menjadi hipotermia. Itu. Nah, kalau dari Kak Kansa sendiri ada nggak sih tips untuk para pendaki gunung? Karena kan Kak Kansa juga pernah merasakan kedinginan ekstrim. Kalau dari yang Kak Kansa lakukan waktu itu apa? Kalau dari aku, benar yang tadi dokternya bilang juga, pasti ada antisipasi dengan pakai pakaian berlapis juga. Tadi base layer, mid layer, outer layer. Juga asupannya juga harus masuk juga, seperti tadi karbohidrat, sup-supan, makanan manis. Persiapan sebelum-sebelumnya juga, mulai dari fisiknya, kita udah harus siap dengan kondisi lapangannya juga. Perlengkapannya harus memadai dari juga kisah ujung kepala, dan harus aware sama keadaan sekitar sih Mbak. Jadi kalau teman-teman kita lagi dingin, kita harus aware sama keadaan teman-teman juga gimana, dan keadaan diri sendiri juga gimana. Makanya mendaki gunung itu harus ditemani dengan orang yang berpengalaman di gunung pasti. Oke, nah dokter, kalau dari dokter sebenarnya usia ideal untuk para pendaki gunung sih umur berapa sih dokter ya? Kemudian tips untuk masyarakat di rumah yang juga mungkin ingin mencoba untuk mendaki gunung apa? Seperti apa persiapannya? Ya, persiapannya yang jelas cukup usia itu kan mengerti akan bahaya. Jadi ya remaja paling tidak, karena mengerti akan bahaya lingkungan, kan seperti itu.
Kemudian mengetahui tip-tipnya, mengetahui apa yang akan misalkan dikerjakan. Misalkan mendaki, berarti harus membawa perlengkapan yang memadai. Kemudian juga menggunakan pelindung, misalkan topi, ya. Kemudian pada saat aktivitas ini kita harus menghindari aktivitas yang di luar yang dingin terlalu lama. Jangan sampai juga berenang di tempat yang dingin. Itu juga ya. Itu aktivitas terlalu berat di lingkungan yang dingin. Itu juga itu akan menyebabkan dia hipotermia. Baik, terima kasih Dr. Bobby atas paparannya dan juga Kak Kansa sudah berbagi cerita bersama kita di Hidup Sehat TV One. Dan pemirsa, demikian sudah 30 menit kami menemani Anda. Jangan lupa saksikan Hidup Sehat setiap hari Senin sampai Jumat pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Saya Sekar Wanda pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Indonesia Hidup Sehat.